Udah buat berapa episode, Safar? Udah nggak tahu udah berapa ya. Banyak Dan Mas ya? yang belum diupload sekitar 5-4. Oh. Kemarin dengan di Musaga. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya Sapa Nurhan. Sekarang kehadiran sosok yang sangat saya selalu tonton waktu di Jogja, di Kediri, yang selalu saya dengar ketika ia lagi sendiri gitu, dengar musikalisasi puisi. Ibu Reda Gaudiamo. Halo, selamat pagi. Saya Reda Gaudiamo. Terima kasih loh, Safar mau main ke rumah. Rumahnya keren banget, banyak buku-buku. Bagaimana kabar Mbak? Kabar baik, kabar baik. Terakhir manggung di mana? Terakhir manggung di sebentar. Kemendikbud ya, acara Kemendikbud 80 tahun. Ya, di Teater Jakarta. Teater Jakarta. Ini Mbak, saya itu lagi banyak datangi penulis-penulis yang saya kenal, yang saya tahu. Dan biasanya kan kalau penulis itu kita hanya lihat teksnya aja gitu, bukunya aja gitu. Tapi personal atau masa kecilnya jarang kita ulik gitu dan jarang kita ketahui. Nah, ini pengen saya tahu dari Mbak Reda, masa kecilnya gimana sih Mbak? Dan pengaruh buku, pengaruh ibu orang tua terhadap bacaan, mempengaruhi ibu gitu. Oke. Masa kecil ya, pengaruh buku. Saya rasa pengaruhnya terlalu besar kayaknya, terlalu besar karena ayah dan ibu saya sangat suka buku, terutama ayah saya karena dia juga menguasai 8 bahasa asing. Wow. Jadi berbagai buku dari bahasa-bahasa itu dia punya. Ibu saya sendiri juga sangat suka membaca dan suka menulis. Jadi saya belajar membaca sejak usia yang cukup dini kayaknya. Sebelum sekolah saya sudah bisa membaca. Sebelum masuk TK saya sudah baca karena ibu saya mengajari saya membaca. Jadi saya bahkan merasa bahwa oleh-oleh itu hanya buku. Jadi jarang, saya baru tahu ketika bermain ke rumah teman bahwa oleh-oleh itu bisa mainan ya gitu. Bisa, karena setiap kali pulang ayah saya hanya membawa buku, bawa buku gitu. Jadi saya merasa itulah normal gitu. Jadi waktu teman membawa, dia bilang bahwa dia dapat hadiah atau oleh-oleh dari ayahnya berupa mainan, gitu saya baru, ini hal yang baru. Jadi, tapi memang dari kecil suka membaca. Ibu saya sangat telaten mengajari saya membaca. Jadi saya punya seorang adik yang tidak terlalu sehat. Jadi dengan mengajari saya membaca, saya bisa membaca buku sendiri tanpa harus mengganggu dia yang merawat adik saya. Jadi sehingga stok buku harus banyak. Jadi kalau supaya saya tidak terlalu ruwet hidupnya dan tidak membuat dia ribet gitu, jadi dia selalu menyediakan buku. Begitu juga dengan ayah saya, dia membawa buku. Itu masa-masa umur TK anak-anak itu buku-buku yang Mbak Reda konsumsi seperti apa? Kalau zaman itu saya punya banyak buku bergambar. Jadi zaman itu mungkin yang saya punya bukunya tipis-tipis gitu ya. Ada terbitan Balai Pustaka, ada terbitan kalau nggak salah namanya Mandira atau Mandira ya kalau nggak salah. Itu dia gambar satu halaman lalu teks di bawahnya itu hitam putih. Nah jadi Balai Pustaka saya ingat ada buku yang judulnya si Koko, Meme gitu yang cerita tentang serigala yang makan 7 anak kambing gitu ya. Jadi buku-buku seperti itu saya banyak baca. Tapi ibu saya punya kebiasaan kalau saya agak nakal gitu, dia akan menghukum saya dengan membaca buku tanpa gambar. Nah, pada saat itu, kalaupun ada gambar sangat sedikit. Buku yang saya ingat sekali, yang harus saya baca kalau saya mulai mengganggu ngaco gitu, adalah buku Putri Remaja ya.
terjemahan dari Little Women Louisa M. Alcott. Itu terbitan Rajna Paramita kalau tidak salah, tebal gitu. Jadi kalau sudah langsung dia pasti pegang buku itu terus, oh ya saya tahu itu hukuman harus baca sekian halaman gitu atau berapa belas halaman gitu, nggak boleh protes. Kalau ayah kan ini kan bisa 8 bahasa asing ya. Ya. Itu ada pengaruhnya ke Mbak Reda nggak? Maksudnya bisa belajar bahasa apa gitu pada akhirnya? Pengaruhnya saya lihat bahwa ternyata memang bahasa itu membuat orang bisa maju terus. Bahwa bahasa membuat banyak pintu, banyak jendela, banyak jalan terbuka. Saya lihat itu di ayah saya. Pendidikan ayah saya itu Milo, jadi setingkat SMP kalau zaman sekarang. Tetapi kemampuan dia berbahasa membuat dia menduduki posisi yang cukup baik di banyak perusahaan gitu ya, dan terakhir dia menjadi asisten atashe ekonomi dan perdagangan kedutaan Prancis gitu. Jadi itu karena bahasa ya, karena bahasa. Jadi dari bahasa, memang tidak hanya bahasa saja, tapi dengan bahasa dia bisa belajar ilmu apapun. Jadi dia selalu percaya bahwa dengan menguasai bahasa, kita itu akan mampu mempelajari ilmu apapun, bahkan yang paling sulit sekalipun. Nah, kami ini anak-anaknya jadi belajar, jadi menyukai bahasa. Mungkin juga karena suka membaca, jadi akhirnya kami baca, jadi belajar bahasa. Jadi kayak kami semua belajar bahasa Inggris diajari oleh ayah saya, terus tidak pernah kursus, jadi nonton televisi itu bagian bawahnya ada teksnya ditutup pakai lakban. Jadi gitu ya? Kami tidak boleh membaca teksnya apa gitu. Jadi kami harus mencoba memahami sebuah tayangan tanpa harus membaca teksnya. Jadi zaman nonton film seri dulu ya begitu. Gitu. Nah dari sana kami semua jadi belajar bahasa. Jadi tapi tidak ada dari kami yang bisa 8 bahasa seperti ayah ya. Jadi saya Perancis, Inggris, sedikit Spanyol dan sedikit Itali. Adik saya Jerman yang ada di Jerman karena dia bisa menguasai bahasa Mandarin juga dengan lancar dan Inggris. Terus adik saya yang laki-laki itu dua-duanya Jepang dan Inggris. Wow, berarti Mbak Reda saudara 3 ya? Berempat. Adik saya yang laki-laki itu 2 kembar. Jadi, 2 perempuan, kami 2 perempuan 2 laki-laki. Yang kembar sekarang ada di mana? Ya, ada di Jakarta, satu ada di Bekasi, satu ada di Serpong. Kalau yang perempuan ada di Jerman. Nah, kalau masa-masa tapi Mbak Reda itu sebenarnya memang sudah lama dari kecil ditinggal di sini di Balai Pustaka Romangun. Enggak. Aduh, kami berpindah-pindah. Aslinya dari Surabaya, terus pindah ke Jakarta. Surabaya itu tahun kapan baru pindah Jakarta? Wah, dari tahun 68 ya baru pindah ke Jakarta. Mbak Reda udah masih kecil? Saya umur 6 tahun lah, 6 tahun waktu itu. Baru mau 6 tahun. Lahir di Surabaya. Iya. Lahir di Surabaya, terus pertama kali sampai di Jakarta itu aja udah pindah berapa kali ya? Hayamuruk, Bungur, Romangun, Kebon Kosong, Romangun. Terus habis itu Romangun terus habis. Mungkin kalau di jumlah-jumlah kami pindah ada kali 10 kali pindah. Ini rumah yang terakhir berhasil membeli rumah tahun 2006 di sini. Ibu Mbak Redanya yang langsung tinggal di sini atau orang tua dulu di sini? Ayah saya bersama ayah. Pertama dengan orang tua dulu. Mbak Dewi saya pernah kerja di Bungur. Oh ya? Di Jalan Bungur kantor dulu. Oh ya? Iya. 2 tahun lalu. Yang di balik rel kereta itu, Bungur besar. Enggak. Enggak masuk. Kayaknya salahan deh. Saya di Jalan Bungur. Di daerah Senen? Enggak, berarti enggak. Kirain itu. Ini Bungur yang di dekat Senen. Enggak. Dekat di belakang rel
Stasiun Senen itu. Oh, saya itu Bungur ini, Bungur apa Bangka, di Oh, Bangka. Iya. selatan berarti ya? Iya, di selatan situ. Eh, apakah karena bahasa itu sehingga Mbak Reda itu memutuskan ambil kuliah sastra ya? Sastra apa sih Mbak? Sastra Inggris, Prancis. Prancis Ya, di UI. UI. Apa karena ayah itu juga? Saya rasa itu iya mungkin. Sebetul-betulnya saya tidak pernah berpikir untuk masuk sastra karena saya SMA-nya A1 IPA. Jadi karena saya memang kepingin punya cita-cita yang semua sangat IPA gitu. Jadi pengen pengen jadi pilot. Itu aja udah daftar, tapi ibu saya tidak setuju jadi gugur. Saya kepingin jadi dokter. Sejak pulang ke kampung ibu saya di Sumba sana, saya merasa kayak, saya mau di sini aja jadi dokter. Saya kepingin, kalau nggak jadi dokter manusia, jadi dokter hewan. Karena di sana banyak sekali hewan-hewan yang harus diurus ya. Jadi itu masuk UI dengan 3 pilihan utama itu, lalu tapi kan sebagai anak IPA boleh pilih 3 lagi yang IPS kan. Iya. Nah dari IPS itu saya tidak tertarik pada ilmu yang harus ngafalin, harus apa gitu. Jadi saya pilih apa yang gampang dan saya nggak perlu usaha. Jadi saya pilih sastra Perancis karena buku-buku ayah saya banyak sekali gitu. Terus saya pilih sastra Jepang, jadi ayah saya bisa bahasa Perancis, ayah saya bisa bahasa Jepang. Jadi kalau saya pokoknya sangat strategis memilih sastra. Jadi bukan karena suka sebenarnya, tapi karena kalau nanti ada PR nggak bisa bikin, nggak ngerti, ada kamus berjalan, ensiklopedia berjalan yang hidup ya kan. Jadi ada ayah saya yang bisa bahasa Jepang, punya buku bahasa Jepang, kamus Jepang banyak. Kemudian bisa saya pilih sastra Cina karena ya itu ayah saya juga bisa bahasa itu, sangat mengerti bahkan semua dialeknya dia bisa. Jadi ini urusan kenyamanan sekali yang sastra ini. Tapi ternyata yang 3 IPA itu nggak masuknya sastra dan masuknya sastra Perancis. Jadi ya gitulah. Saya rasa waktu masuk sastra Perancis tuh saya kayak tahun-tahun pertama ya itu sangat-sangat nyaman gitu, atau terutama kalau pelajaran bahasa tuh lumayan lah karena ayah saya punya semua buku yang dimiliki oleh ibu dan bapak dosen saya. Jadi kalau mau tes apa sih jawabannya dan dapat jawabannya ya ketahuan deh. Mungkin jadi kebanyakan nongkrongnya itu di sastra tuh karena saya ngerasa saya punya banyak bahan yang cukup, jadi kayaknya ya udah lah. Saya rasa saya baru betul-betul kuliah dan berpikir itu pas sudah semester agak pelajarannya udah mulai sulit, udah mulai ngomong sejarah Prancis, sudah mulai tiba-tiba ada pelajaran, ada mitologi lah, ada dasar-dasar filsafat lah, apa semua itu yang tiba-tiba jadi belajar nggak bisa nongkrong banyak. Dan satu yang saya suka dari sastra Perancis adalah mata kuliah terjemahan. Jadi waktu itu menyenangkan sekali ya bisa menerjemahkan ini dan itu. Berarti Mbak Rere bisa dong nerjemahin sastra Prancis yang kan teman-teman kalau nerbitin waktu menerjemahin buku sekarang itu harus dari bahasa asli gitu. Iya. Dulu waktu saya masih kuliah itu menjadi sumber penghasilan saya, karena jadi ngambil cerpen-cerpennya Guy Maupassant atau siapa gitu ya, saya terjemahkan terus kirim ke majalah, dapat honor, wah itu menyenangkan sekali gitu. Sempat diajak oleh Yanusa waktu itu, Yanusa Nugroho, dia membuat antologi cerita-cerita terjemahan. Nah, saya ikut beberapa kali tuh di buku yang dia buat. Menyenangkan ya. Tadi Mbak Reda nyebutin apa, ibu dari Sumba ya? Dia sebenarnya orang Sabu, tapi tinggal di Sumba ya. Dan masih ada apa keluarga di sana? Masih di Sumba, hampir semua ada di Sumba, keluarga besar ibu saya. Dan masih komunikasi nggak sekarang? Masih.
Oh, kalau ayah Jawa Surabaya memang. Ayah saya Chinese, kelahiran eh, Kutaraja, Aceh. Oh. Dia di sana, lahir di sana, besar, terus kemudian pindah ke bertualang atau mendarat di Salatiga. Nah, ibu Oh, saya dari Sumba kuliah di Salatiga, jadi mereka bertemu di sana. berarti kalau awal-awal tahun gitu, tahun kemerdekaan berarti itu ya? Tahun enggak, tahun 60-an. 60-an, 59, 60 lah gitu. Berarti apa ibunya Mbak Reda dari Sumba itu udah, maaf ya, kan perempuan kalau di kampung itu Oh iya ya, jangankan nyebrang iya. laut ya, nyebrang kampung aja. Sebetulnya ibu saya itu harusnya tidak sekolah terus. Jadi dia hanya sampai SD kelas 6 aja. Jadi oleh ibunya, jadi Nenek. nenek saya bilang bahwa oh, apalagi dia anak paling besar, adiknya banyak sekali. Jadi oleh nenek saya dia harus tinggal di sana mengurus adik-adiknya itu. Tapi dia mau sekolah. Jadi ibu saya itu berupaya gitu. Adik yang persis di bawahnya tuh berjarak 2 tahun umurnya dari dia. Jadi dia tunggu adiknya lulus SD, lalu dia upayakan si adik ini sangat bergantung pada dia, sehingga ketika adik ini harus berangkat ke Jawa untuk sekolah, adik ini tidak mau berangkat kalau kakaknya tidak ikut. Jadi dia mengupayakan sekali itu supaya si si adik ini betul-betul terikat, lekat dengan dia. Jadi ketika mau berangkat sudah diterima di Salatiga untuk masuk SMP. Nah, adik ini tidak mau berangkat kalau kakak tidak ikut. Akhirnya, nah berhasil usahanya, ibu saya ikut berangkat dan bersekolah. Ketika adiknya, jadi SMP, SMA di Salatiga, terus ibu saya terus lanjut di Salatiga sampai dia kuliah di Satya Wacana. Siasatnya bagus juga. Ya, karena si nenek saya sangat sayang kepada anak laki-lakinya dan dia ingin anak laki-lakinya berangkat, tidak ada pilihan lain kecuali mengirim juga anak sulungnya. Iya. Akhirnya apa adiknya juga selesai kuliah? Iya, adiknya ini kemudian ambil kuliah di STT di Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Pulang menjadi pendeta di sana, sementara ibu saya tetap Di Jakarta. di Surabaya. Salatiga, bertemu dengan ayah saya lalu menikah dan pindah ke Surabaya. Berarti memang perantau gitu ya, dari ayah perantau, ibu perantau gitu. Iya, iya. Apa diaspora gitu. Oh, saya kira Jawa gitu. Bukan. Chinese, berarti Chinese Sumba lah gitu ya. Iya, Chinese Sabu. Chinese Sabu. Iya. Chinese Sabu. Itu Sabu itu suku terbesar di Sumba ya? Ya lumayan. Salah satu ya. Lumayan ini mayoritas di Sumba ya. Selain Sumba sendiri ya. Karena dekat kan, dan Pulau Sabu begitu kecil dan kering, jadi mereka pindah ke Sumba di sana untuk mencari atau pencarian. Kalau bahasa daerah yang Mbak Rida tahu, Jawa tahu nggak? Jawa tahu karena ya tahu bahasa Jawa Surabaya kasar gitu, ngerti. Sedikit-sedikit bahasa Jawa yang agak halus bisa karena suami saya dari Solo, jadi lumayan lah kalau orang ngomong ngerti. Tahu ya. Tapi kalau ngebales tuh susah. Sama ya bahasa ibu saya, bahasa Sabu sedikit. Oh, bisa bahasa Sabu? Bisa, tapi mesti ada yang ngajak ngomong ya, mesti yang mancing ya. Kalau ini agak sulit ya. Menarik ya. Saya baru tahu ini ada apa, baru tahu asal usulnya Mbak Reda. Nah, kuliahlah di mana, di Sastra Prancis UI. Yang kalau kemarin apa si Saga itu adalah asisten dosennya Sapardi di IKJ. Nah, Mbak Reda ini adalah murid ya, mahasiswi atau? Aduh, itu gimana itu awalnya? Saya tidak pernah diajar. Saya tidak pernah mengambil mata kuliah beliau juga. Kenapa? Karena saya sebetulnya, Safar, saya sangat takut pada puisi.
Saya sangat tidak tertarik pada puisi, pada sastra. Pertama karena terutama puisi ya, puisi buat saya tuh sulit. Tuh, kamu aja tertawa. Kan, coba, ayo. Coba bagaimana nih? Saya tuh sejak zaman SMA ya kayaknya. Kalau ada lomba-lomba antar sekolah gitu, saya pasti mengambil lomba mengarang saja atau lomba paduan suara. Gitu. Saya tidak punya kepedean juga untuk nyanyi sendiri gitu. Jadi karena kayaknya pasti paduan suara aja atau vokal grup aja nggak terlalu berani karena kan anggotanya sedikit. Jadi kalau satu salah ketahuan gitu. Jadi nggak deh gitu. Nah, waktu masuk SMA saya tidak mau. Salah satu penyebabnya juga itu, nggak mau belajar sastra, pusing. Terus kemudian ketika masuk sastra, wah saya udah gimana ya, apakah ada pelajaran lain ya gitu. Nah ternyata situ ada linguistik, jurusan linguistik dan jurusan sastra. Saya ambil linguistik karena menurut saya itu lebih bisa, mungkin lebih dipahami ya gitu ya, ilmunya apa gitu. Waktu semester 2 itu kan kami dapat semua. Jadi sastra juga pengkajian sastra gitu. Saya langsung bendera putih aja. Apalagi waktu itu adik kelas saya seorang pembaca puisi yang sangat hebat dan selalu juara. Dia juga selalu menang di festival teater remaja. Selalu juara jadi pemeran wanita terbaik gitu. Masih kenal juga, dia namanya Neno Warisman. Tahu. Ya, jadi dia tuh adik kelas saya dan kami cukup dekat, dia suka ke rumah gitu. Jadi kalau lihat dia latihan baca puisi, saya langsung ini sudah pasti bukan buat saya gitu, karena saya baca teksnya, coba lihat teksnya apa. Kenapa dia ketika baca itu tangannya ke atas ya? Kenapa begitu ya? Terus kenapa waktu di bagian ini dia tendang-tendang kakinya? Kenapa ya gitu? Pas saya baca kayak saya datar-datar aja gitu. Jadi saya daripada salah terus nanti menghambat nggak lulus ya, anak paling gede harus cepat lulus, jadi saya ambil yang linguistik aja udah. Nah pada waktu kuliah itu kan yang suka nongkrong itu jadi ketahuan suka nyanyi, jadi akhirnya nyanyi. Nah waktu Pak Sapardi membuat proyek musikalisasi puisi itu bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Pak Fuad Hasan, Pak Sapardi mencari orang dari fakultasnya sendiri kan. Dapatlah AGS Arya Dipayana yang membuat lagunya, dapat Neno yang nyanyi, terus cari satu orang lagi yang bisa nyanyi selain Neno. Ya saya dapat. Nah waktu itulah baru dekat berkenalan dengan Pak Sapardi, tapi ngobrol tuh tidak pernah, karena Pak Sapardi hanya memberikan puisi kepada teman-teman itu, Budiman Hakim, AGS Arya Dipayana, Mimi Larasati itu. Jadi Umar Muslim, jadi tuh puisinya, buat lagunya, terserah siapa yang mau nyanyikan, lebih kayak gitu. Dia tidak mencoba mengejar para pembuat lagu ini, coba lagunya kayak apa untuk puisi ini, enggak sama sekali. Jadi tahu-tahu udah rekaman gitu. Untuk rekaman pertama saja yang 5 lagu, 5 puisi pertama aja saya tidak bertemu dengan Pak Sapardi. Malah sebetulnya yang berkenalan dan dekat dan sangat mengidolakan Pak Sapardi itu ibu saya. Karena pada tahun 75 ketika Pak Sapardi mulai mengajar di Fakultas Sastra UI, ibu saya juga kuliah. Setelah sekian puluh tahun tuh dia tiba-tiba kepingin, dia ikut tes dan dia lulus dan dia masuk di Fakultas Sastra. Saya waktu itu kelas 1 SMP, jadi saya masuk SMP kelas 1, ibu saya masuk di UI Sastra Perancis juga. Jadi ibu saya lebih nyastra kayaknya dibandingin saya. Jadi ambil kuliahnya Pak Sapardi, pengkajian puisi, pengkajian roman. Nah disitulah dia mengambil buku cerita Robohnya Suara Kami, bahkan
lalu diberi nilai oleh Pak Sapardi A minus kok nggak salah ya gitu, minus karena banyak kesalahan ketik dan gitu. Jadi ibu saya ingat sekali dia pada Pak Sapardi karena dan hasil ujiannya masih ada kok nggak salah, hasil itunya tuh papernya. Jadi nah waktu saya bilang saya akan nyanyi buat oh iya itu dosen saya tuh, dia cerita gitu. Saya tidak ketemu baru setelah membuat proyek yang tahun berikutnya 20 lagu itu barulah bertemu dengan Pak Sapardi, ngobrol, duduk, perkenalan gitu. Tapi ya itu. Tapi ternyata dari situ jadi dekat. Totonya main ke rumah bapak gitu, sering ngobrol-ngobrol gitu. Suami saya anak sastra Jawa, dia mengambil UI, mengambil kelas-kelas, semua kelas-kelasnya Pak Sapardi. Jadi sebetulnya Pak Sapardi lebih lancar ngobrol dengan suami saya, tapi ya sebagai istrinya ke bawah lah. Oh, Gitu. malahan suami yang lebih dekat ke Sapardi, ibu yang dekat Sapardi, karena Mbak Reda menjauh dari puisi. Iya, menjauh dari sastra, pokoknya saya nggak berani. Mungkin masa-masa itu dan sampai sekarang sih, membaca puisi itu seolah-olah harus teriak-teriak, kayak Render juga nggak teriak-teriak sih. Dia tergantung puisinya kan, Tergantung puisi, ya ya, kan, ya, kalau ya. yang sedang yang protes, yang marah itu ya dia marah. Tapi rata-rata kan kita lihat puisi yang ini semua teriak gitu. Tapi belakangan enggak sih. Sudah ada yang baca puisi santai-santai gitu. Iya, karena kalau puisinya Sapardi juga nggak cocok teriak. Nggak cocok. Kayak Sapardi, Mas Gun, Pak Sapardi itu saya waktu lihat loh, dia boleh tuh baca santai-santai, apalagi kayak Mas Jokpin juga ya. Iya, apalagi Mas Jokpin. Puisinya singkat-singkat gitu. Singkat terus lucu lagi ya gitu. Iya. Dan puisi, sehingga puisi bisa dibawakan dengan santai itu yang 3 penyair itu sih. Yang bikin kita, sekarang gitu. Puisinya sudah bisa kita. Saya jujur ya Mbak ya, saya itu menyebut namamu itu selalu kayak beriringan dengan Ari. Saya itu kalau sekarang masih bahkan sampai sekarang kalau mau menyebut Reda itu harus dengan sadar dulu gitu. Supaya Arinya tidak terbawa. Iya, supaya Arinya jangan ke bawah. Ini karena perkenalanku waktu di Jogja, lupa dari siapa yang rekomendasi, tapi nggak tahu, kayaknya algoritma YouTube deh. Dengar Ari Reda gitu. Tahun berapa itu ya? Baru 2014-15. Itu kalau lagi sendu-sendunya pasti itu. Nggak tahu kenapa puisinya GM nih, puisinya Sapardi jadi bagus banget. Memang sudah bagus ya. Tapi pas dibawaan sama kalian berdua itu kok beda, magisnya itu berbeda lah gitu. Nah, pas kalau menyebut Reda itu selalu Arinya terbawa dan mikir dulu. Ini nggak pakai Ari ya, Reda gitu, Reda gitu. Apalagi banyak kok yang kayak kamu, bahkan ada yang manggil saya Mbak Ari Reda gitu. Bahkan ada yang pernah telepon, bisa bicara dengan Mbak Ari? Nggak ada. Adanya Mas Ari dan adanya Mbak Reda. Mau yang mana? Itu masih hidup. Iya. Nah, mungkin sudah banyak di luar sana yang mengetahui atau dari hasil wawancara gitu. Pertemuan dengan Ari itu gimana, Mbak? Di kampus, di Fakultas Sastra. Dia jurusan apa? Nah, itu dia. Jadi waktu itu saya adalah angkatan terakhir yang di ospek secara masif ya, oleh kakak-kakak senior tahun 81 itu. Kemudian si kepala rombongan yang kakak senior itu yang ada yang namanya Pepeng atau Perasa Subardi nama resminya. Dia itu anak antropologi. Jadi sebagai anak Prancis gitu, ternyata saya baru tahu bahwa sastra Prancis itu anak lakinya, mahasiswanya sangat sedikit, yang banyak mahasiswinya. Jadi ketika setelah habis ospek, kami kan ada inisiasi. Nah, di inisiasi itulah mereka mengundang anak-anak antropologi ini sebagai tim yang ngerjain anak baru. Nah, salah satunya bertugas harus membuat pertunjukan lah apa. Nah, paling gampang buat saya waktu itu ya nyanyi. Nah, ketahuan oleh Pepeng.
Lalu oleh Pepeng bilang, sebentar lagi ada Dies Natalis, kamu nyanyi ya, gitu. Sama seorang anak baru lagi gitu. Oke. Terus tapi sebelum acara Dies Natalis itu dia menyisipkan acara hari ulang tahun Ikatan Kekerabatan Antropologi dari jurusan dia. Terus lalu dia bilang, kamu harus duet, dia bilang. Lucu kayaknya kalau kamu duet. Dan dikenalkan dengan seorang anak laki-laki, seorang pria yang saya pikir dia anak antrop. Gitu. Ari ini dikenalkan oleh Pepeng, Ari ini Reda nih Ari. Ya, saya mau kuliah, sekarang tuh jam 2, nanti jam 4 selesai kuliah, kalian udah bisa punya satu lagu ya. Dia bilang itu. Lagu apa ya? Baru pertama kali itu berkenalan dengan Ari di situ. Jadi nggak tahu mau nyanyi apa, jadi Ari yang mengusulkan lagu, terus kemudian kami nyanyi malam itu juga, terus 2 malam sesudahnya menyanyi, dan habis itu udah, lalu Pepeng bilang, udah jadi duet aja ya kamu ya, gitu. Langsung cepet gitu ya? Iya, dan setelah waktu jadi duet itu, terus kami bersiap-siap untuk Dies Natalis, tetapi teman yang satunya yang harusnya ikut menyanyi memutuskan untuk tidak ikut. Bahkan kemudian dia meninggalkan Fakultas Sastra. Namanya Kiki Maria, anaknya Susana. Oh. Dia itu jurusan sejarah waktu itu. Jadi harusnya kami trio. Jadi Ari, Reda, Kiki. Ari, Kiki, Reda mungkin tuh nggak atau apalah namanya. Tapi tidak pernah terjadi itu. Jadi kemudian nyanyi sama Ari. Ari bukan anak sastra, bukan anak UI juga. Ternyata dia itu anak sebuah perguruan tinggi di Jakarta Selatan di Serengseng yang bernama Akademi Pimpinan Perusahaan. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada atau enggak. Hah? Kirain. Bukan. Jadi dia itu adalah warga gelap Fakultas Sastra Prancis dan bukan sastra Prancis juga. Jadi kalau sastra Prancis buat acara, kami bilang dia anak FISIP. Pokoknya kalau warga sastra bikin acara, maka dia menjadi anak FISIP. Jurusan apa? Administrasi negara. Itu kan kalau dibilang anak komunikasi, semua orang tahu anak komunikasi itu sangat sangat tampil gitu ya kan. Pada masa itu beberapa anggota dari Casero, anggotanya PSP itu kan dari anak komunikasi FISIP. Jadi jangan komunikasi lah, admin aja, administrasi negara. Tapi kalau misalnya anak FISIP yang buat acara, student night gitu, Sunday off, kami bilang dia anak sastra Rusia. Dia kok bisa masuk ke anak UI misalnya? Dia itu berteman dengan salah seorang anak antrop di situ, karena mereka kosnya berdekatan, sering ngobrol, sering ini, terus kemudian dua-duanya suka main musik. Ari sangat suka main gitar dan ini, jadi diajaklah ke kampus. Anak ini sangat supel ya, sangat luas gitu, jadi semua orang bisa berteman dengan Ari dan menerima dia aja. Jadi kalau semua orang anak sastra tuh mengira dia anak antrop. Jadi waktu tahu bukan. Bukan. Orangnya ceria ya, Mas Ari? Wah rame ya, rame sih. Dari mana sih? Dia dari mana sih asalnya dia? Dia dari Makassar. Makassar, campurannya Makassar dan Tegal. Ibunya orang Tegal, ayahnya orang Makassar. Bugis kalau nggak salah. Oh gitu. Berarti berapa tahun Maria dan Mas Ari itu bersama? 36 tahun. Wow. Jadi dari tahun 82 sampai 2018 dia meninggal ya. Apa kalau macam pernah nggak sih dikira, maaf ya Bu, suami istri? Sering sekali. Sering sekali. Bahkan sebuah koran Yogyakarta Kedaulatan Rakyat waktu itu kami main ke sana. Kami konser, terus mereka membuat kan dikirim press release-nya apa gitu. So, mereka ingin terbit duluan, habis itu nanti baru wawancara setelah acara gitu kan. Jadi mereka buat dulu tuh tulisan yang cukup seru tentang pertunjukan ini. Saya ingat judul acaranya Ku Hentikan Hujan. Lalu kalimat pertamanya, Ari dan istrinya Reda. Iya.
akan datang ke Jogja, pasangan suami istri, iya, itu satu paragraf tuh suami istri, suami istri, suami istri. Sementara saya datang dengan suami dan anak saya. Terus gitu. suaminya gimana? Suaminya Ya, gimana? dia ketawa-ketawa Oh. aja. Aduh. Kadang-kadang kalau sekarang kalau ada yang cari gitu, Iya. Reda, suaminya siapa, itu yang muncul adalah foto saya dan Ari. Jadi saya, meskipun nanti di tempat lain ada keterangan lain, tapi Iya, iya. kalau lihat images tuh pasti keluarnya dua orang ini nih. Aduh. Untungnya apa Mbak Reda dan suami dan keluarga dan Mas Ari juga gitu, ya ambil bahan lelucon aja gitu ya. Iya sih. Nggak ambil hati gitu. Kan biasanya kalau udah apa kayak chemistry sudah bagus, ternyata dukungan dari belakang nggak baik, biasanya kan berantakan gitu ya. Iya. Hmm. Ya, saya pikir mereka pasangan kami masing-masing Iya. tahu bahwa sebelum kami dekat dengan mereka, Iya. kami itu sudah jalan duluan sebagai duet gitu Oh, iya. dan urusannya hanya nyanyi saja gitu. Jadi ya mereka tahu lah. Pada akhirnya kenallah dengan puisi Iya. setelah duet dengan Mas Ari gitu. Iya. Apakah musikalisasi dengan Mas Ari itu jadi tanda kutip bahan sumber penghasilan atau masih nyambi lagi gitu? 50% dari penghasilan. Wow, luar biasa. Pada satu masa ya. Kalau sekarang mungkin satu masa itu sekitar tahun berapa? Tahun kapan? Ketika kami punya manajer gitu bersama Felix Das tuh selama 3 tahun yang sangat padat itu luar biasa tuh penghasilan dan kegiatan sebagai pemusik. Iya. Kalau sekarang mungkin sama juga kali, mungkin nggak sebanyak menulis, nggak sebanyak kelas menulis. Ya 40-30% lah. Oh, sekarang banyak kelas menulis ya Mbak, ketimbang penyanyi ya? Iya. Kalau sekarang berarti sendiri atau masih ada yang gantiin? Ada yang menggantikan, tapi masih lebih sering sendiri. Jadi kalau yang menggantikan namanya Wibi, dia dari Bandung. Dia bapak dosen. Oh, dia dosen. Iya, di Universitas Telkom kalau nggak salah. Ya, jadi main gitarnya bisa persis sekali dengan Ari, suaranya juga tipis-tipis gitu kayak Ari. Jadi kalau nggak ngelihat ke samping, rasanya kayak masih ada yang main, kayak masih Ari yang main gitu. Jadi nanti ini tanggal 30 saya dan Bibi akan nyanyi di Bandung. Oh. Dan lagu-lagu yang musikalisasi yang dibawakan dulu dengan Ari itu yang dibawakan lagi? Iya. Atau ada puisi-puisi? Ada puisi baru juga. Ada beberapa puisi baru juga. Itu sih. Nggak ada keinginan maksudnya bikin lagu nyanyi sendiri gitu? Maksudnya dari bukan musikalisasi? Sudah ada malah, saya sudah buat album tahun 2022. Pakai nama sendiri, lagunya buat sendiri juga. Ada di Spotify, judulnya Reda Godiamo, nama albumnya. Dari 10 lagu yang puisi, ada satu puisi punyanya Pak Sapardi, seperti kabut itu. Atas itu dibuat setelah ngobrol dengan Sonya Sondah, istrinya Pak Sapardi, terus kepikiran lalu buat puisi itu, menyanyikan puisi itu, buat lagunya sendiri. Jadi lagunya buat sendiri, yang lagunya nggak buat sendiri cuma satu, dibuatkan oleh Jubing Kristianto. Kalau dengan Mas Ari itu ada albumnya juga? Ada albumnya juga enggak? Soalnya kalau berapa album? Yang kami saja, yang Ari Reda saja. Ari Reda menyanyikan puisi, Suara dari Jauh, Perjalanan. Suara dari Jauh itu puisinya Gunawan Muhammad. Semua Perjalanan, semua puisinya Todung Mulya Lubis. Terus kemudian kami punya puisi Ari Reda menyanyikan Sapardi Djoko Damono. Ini double album. Ada 1 EP. Ya, 5.
Nah, semua ada di Spotify. Spotify. Ya. Kemarin itu ngobrol dengan Gladys itu, saya sebut Gladys lagi. Gladys itu bilang kita itu antara sastra, teater dengan film itu kayak berjarak gitu, kayak jalan masing-masing. Nah, kemarin ngobrol dengan Demu Saga, dia kan sekarang nyanyi juga sekarang. Jadi antara sastra dengan musik jalan terus. Nah, Mbak Reda ini yang dulu sebelumnya tanda kutip tidak suka puisi, pada akhirnya suka puisi, dan antara musik dengan sastra itu nyatu gitu. Nah, ya, kalau bukan karena musikalisasi puisi ya, saya rasa saya akan tetap menjauhi puisi. Betulan. Jadi kalau orang suka bilang bahwa musikalisasi begini, saya bilang contoh nyata bahwa musikalisasi puisi membuat seseorang yang tidak suka puisi tidak mau dekat dengan puisi, ya saya sendiri gitu. Karena saya betul-betul ketika awal menyanyikan musikalisasi puisi itu saya betul-betul ngebaca teksnya aja, udah ya gitu. Bahkan saya dengan semena-mena gitu mengartikan puisi tertentu gitu, seperti kayak di restoran gitu, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput, tuh saya merasa kayak nggak ada kerjaan banget sih makan kayak begitu, konyol, nggak ada makanan lain gitu. Nah, jadi saya sembari nyanyi tuh saya sembari apa sih maunya gitu. Ini saking keselnya sama puisi nih Mbak Reda. Jadi kayak alah repot kayak gitu. Jadi menurut saya, jadi saya betul-betul nggak mencoba menjauhkan diri. Jadi musikalisasi puisi pada awalnya saya anggap sebagai tugas saja gitu. Tapi belakangan ketika makin sering menyanyikan, terus kemudian mulai baca deh pelan-pelan. Ya ampun, sedih banget ya ini ya puisi ini ya di restoran gitu. Mungkin puisi yang paling mudah saya pahami, bukan mudah ya, tapi cepat pahamnya itu ya pada suatu hari nanti itu. Kayaknya saya mengerti. Oke, ini mengerti. Senang banget ketika paham itu. Persetujuan itu yang GM ya? Enggak, Sapardi. Persetujuan. Pada suatu hari nanti. Oh ya. Kalau yang GM itu yang populer banget, yang mana ya? Z, bukan. Berjaga pada muka. Itu ya? Itu juga itu ya? Surat cinta. Ya. Kayak gitu deh. Itu keren banget ya. Nah ini ada ya. Berarti Mbak Reda ini sudah nulis buku cerpen dari 2004 ya? Baru 2004 tuh, ketika umurnya berapa udah tuh? 40-an sekian, 42 Bisik-bisik. Dan sekarang di mana ini bukunya? Belum, maksudnya tidak terbit lagi? Udah nggak terbit lagi. Nggak tahu ya, lagi pikir-pikir untuk kemarin ngobrol, ada yang naksir katanya mau untuk menerbitkan kembali, tapi mungkin harus ditambahkan sedikit, dua dikit ya. Jadi teman-teman, ini buku fenomenalnya Mbak Reda Gaudiamo ini akan difilmkan. Ini udah viral di X, akan difilmkan. Kita akan tunggu. X tuh bahaya deh. Jangan. Enggak, maksudnya apa-apa di X tuh sangat cepat. Cepat banget. Nah ini ada 3 teman-teman. Ini ada 3, sudah ada 3. Kalau ketiganya nih keponakan kami, nggak tahu dia taruh di mana gitu. Bahkan yang ini kemarin kan karena ada pengen wawancara Mbak Reda, saya pergi datangi rumahnya, kan dua tetangga lagi itu, 2 rumah. Terus cari-cari dia, Om lupa, aku lupa taruh di mana Om. Coba cari, baru ketemu ini. Yang ketiga nggak tahu di mana. Itu aku beli kapan ya? Itu baru aku beli. Ini ada 3 sebenarnya ini. Nawila. Nah ini kalau baca catatannya kemarin itu katanya ini berawal posting di Facebook ya Mbak ya? Ya, Facebook di dan blog. Ya, betul. Dan pada akhirnya terbit jadi buku begini. Ini sebelum Postpress, sebelumnya di mana Mbak? Sebelumnya di Icon. Dan itu katanya terbit crowdfunding. Iya. Ini udah cetakan berapa nih? Kemarin lihat cetakan ke berapa ya? 11. Waduh. 11.
sekarang cetakan buku-buku yang udah 2 aja 3 aja sudah syukur ya. Kalau sudah belasan alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Postpress dan teman-teman, tapi kalau yang buku yang itu yang Haina itu itu dia dengan Shira Sira Media. Media. Ya. Itu cetakan ke-6. Wow. Mungkin gini ini yang aku suka sama dari Mbak Reda ya. Apa ini maaf saya mau nyebut tua ya, maksudnya umur gitu ya. Tapi Mbak Reda itu aktif di media sosial. Kok bisa Mbak bisa relevan dengan anak muda gitu? Saya nggak tahu apakah relevan atau enggak ya, tapi kalau saya merasa kayak, kenapa enggak ya? Kenapa kita tidak bermain di media sosial? Kenapa kita tidak menggunakan itu untuk sesuatu yang menyenangkan atau yang memang kita perlukan, yang kita perlu untuk kerjakan gitu. Kalau misalnya menjawab pertanyaannya Safar tentang kenapa relevan, sebetulnya mungkin karena saya punya anak yang seumur dengan teman-teman di Gen Z ya gitu. Iya. Jadi anak saya memutuskan untuk tinggal dan bekerja dan tinggal di Jepang. Jadi Soca. Oh, namanya Soca. Saya baca Soca. Nah, kadang-kadang ya sebagai emak-emak ini ya kangen lah pada anaknya. Jadi saya kepingin ngobrol, pengen memberi nasihat. Tapi kan kadang juga lebih seringnya waktunya nggak pas. Pas saya mau ngajak ngobrol, dia sedang sibuk kerja. Atau saya ada waktu, ternyata dia di sebelah sana sudah tidur karena kami berjarak 2 jam gitu. Kalau saya WhatsApp gitu baru mulai dengan, "Hai nak," langsung dia telepon. "Ada apa? Sedang apa? Kenapa?" Aduh, padahal cuma mau ngobrol aja gitu. Dia panik karena tahu ibunya tinggal sendiri, jadi dia khawatir jangan-jangan ada apa nih sampai menghubungi dia gitu. Jadi si media sosial ini khususnya TikTok gitu, saya pakai untuk menyampaikan hal-hal yang terfikir pada satu saat gitu. Aduh, saya pengen ngomong ini deh sama dia. Sekarang mau ngomongnya gitu. Nah, sebab takut kalau besok lupa atau nanti besok udah nggak pengen ngomong yang lain lagi. Jadi saya buatlah konten itu buat dia sebetulnya supaya kalau dia lagi buka lewat aja tanpa harus dia cari, tanpa ada notifikasi gitu kan. Kalau di yang satunya kan saya kirim ada notifikasi si ini mengirimkan ini padamu. Nah, ini begitu kami sudah berteman, udah pasti lewatlah di tempatnya dia gitu. Jadi tadinya itu cita-citanya dan tujuannya memang hanya itu. Ternyata apa yang saya sampaikan pada anak saya itu kayaknya itu nyambung dengan teman-teman yang seumuran dengan dia. Nah, sehingga tiba-tiba saja anak saya jadi banyak deh. Total 300.000 aja. Mbak itu bikin ada 2 HP nggak? Untuk ini TikTok? aja, satu ini aja. Untuk TikTok dengan Instagram berarti? Enggak, nanti tinggal di share ke sebelah sana. Oh, bisa gitu? Bisa, jadi abis dari TikTok nanti saya save videonya, ya kemudian nanti dia akan muncul di mana namanya, di Instagram. Iya, tapi logo TikTok muncul, tapi nggak apa-apa kalau saya. Itu sebagai info juga bahwa itu dari TikTok. Ada TikTok ya. Tapi kalau biasanya di Instagram juga live itu? Oh, itu saya melakukannya berbeda, di saat yang berbeda. Iya. Lagi pengen live di Instagram ya Instagram, lagi pengen live karena 2 media ini, 2 kanal ini punya kepribadian yang berbeda gitu. Ya. Begitu saya masuk ke Instagram pasti banyak yang minta nyanyi, banyak ngobrol-ngobrol yang ketawa-ketawa. Begitu pindah ke TikTok, wah kalau bisa nggak usah nyanyi deh, dengarkan keluhan anak-anak saja. Oh gitu? Ya, mereka bertanya apa saja, mengeluh, berbagi info atau apapun gitu. Jadi kami lebih banyak ngobrol. Sehingga memang saya keluhan anak-anak dan curhat anak-anak teman-teman muda ini banyak banget dan luar biasa serius-serius loh gitu. Jadi bukan yang cuma nggak seneng karena nggak ada yang ngajak ngobrol, enggak, tapi
deep gitu, masalahnya tuh dalam sekali dan sebanyak kan berakar dari keluarganya mereka gitu. Jadi kalau orang bilang bahwa ini karena pergaulan, enggak, lebih banyak karena antara orang tua mereka dan orang tua dan mereka tuh nggak ngobrol, nggak dekat, nggak, anak-anak tidak bisa berbagi gitu. Jadi itulah, sehingga kadang-kadang butuh waktu agak lama untuk bisa live lagi ke TikTok karena emang energinya perlu besar. Dan Mbak Rina nggak main di YouTube? Enggak tuh, harusnya main ya. Harusnya main ya. Iya. Jadi kalau macam main gitu, bikin kayak gini, apa yang apa istilahnya? Landscape. Iya deh, coba nanti bikin. Ajarin. Siap. Nggak perlu apa. Maksudnya kalau tadi kan live kan, taruh aja di sini, sana tersimpan, sini simpan, habis itu diupload aja, nggak usah diedit. Oh ya? Iya, saya nggak edit ini. Oh ya? Nggak edit. Jadi nggak ada dekat-dekat. Jadi tadi mulai ngomong apa tadi di Musaga ya, itu udah upload aja itu. Oh baiklah. Jadi hanya paling kasih warna dikit lah Pak. Filter. Habis itu taruh aja gitu. Dan itu yang bikin dan dia nggak punya batasan waktu. Ini kita udah ngobrol sudah 50 menit gitu, dia nggak, kalau HP ini nggak sampai 2 jam 20 menit. Tapi si YouTube-nya akan memenggal nggak? Oh enggak. Oh enggak. Enggak, sampai berapa jam bisa. Oh iya. Iya. Ini saya dengan Michael Johani itu 2 jam lebih. Saya dengan Mas Hari Jeep rencana Mas Hari. belum saya upload itu 2 jam 20 menit. Dan itu sebelum rendering. Rendering sih agak lama sih. Iya. Apa kita perlu bikin, Mbak? Apa? Saya bantu, Mbak. Oh iya, boleh. Mau banget. Kita bikin sesuatu di YouTube. Iya, atas nama Reda Gaudiamo, Gaudiamo. Iya, mau. Boleh. Wah, mau banget. Tentang apa kita bikin apa? Saya siap. Kalau kita nanti habis ini deh. Habis ini. Kita ada tutorial lagi. Oke. Apalagi ya, teman-teman ya. Oh ya, Ibu kan sekarang kemarin nerbitin buku kelas menulis itu ya? Apa? Ya, tulis apa judulnya? 286 ide untuk ceritamu, sama buku untuk ceritamu yang versi anak-anak. Lalu satu lagi. Loh, ada 3. Satu lagi para pencerita kotak. Oh, para pencerita itu yang terbaru kotak, ya. Kartu-kartu. Bagaimana sih mau bisa menulis, Mbak? bisa seenak ini gitu lah, tanpa ngerut dahi ini apa, tapi enak kita baca gitu. Biasanya kan ada cerita yang ruwet. Ini enak aja gitu kita baca si Nawila mau jadi apa gitu, mau jadi laki-laki. Nawila nggak takut dari mboknya ya. Seperti pengen jadi seperti rasanya sih setiap saya memang membedakan gitu ketika menulis untuk Nawila dan menulis untuk yang lain gitu. Ketika menulis buat yang lain, saya memungut cerita dari mana saja, terus menceritakan kembali atau mengolahnya gitu dengan yang saya mau gitu, dengan yang saya mau, sesuka-suka banget gitu. Tapi ketika bicara Nawila, saya membayangkan bahwa yang membaca ini harus merasa bahwa dia menemukan teman di situ. Ketika saya bilang menemukan teman, saya membayangkan anak umur 6, 7, 8, 10 tahun. Ketika membaca ini dia merasa bahwa dia bicara seperti saya. Oh, dia masalahnya seperti saya. Oh, dia punya jalan berpikir atau cara menemukan solusi seperti yang saya pernah pikirkan gitu. Jadi saya kepingin sekali ini berada di posisi yang kurang lebih sama dengan si pembacanya itu. Dan menurut saya itu tantangan terbesar sih, Safar. Buat saya menulis cerita untuk orang dewasa ya, bukannya memudahkan atau menggampangkan, tapi saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang cukup pendek gitu. Dan kalau lagi kepingin nulis aja gitu. Tapi kalau ini juga bukan
mungkin editor saya bisa bilang alasan aja di situ. Nah itu lama banget dari jilid 1 sampai jilid 2 itu saya punya waktu, saya menghabiskan waktu 5 tahun. Dari jilid 2 ke 3 juga 5 tahun. Mudah-mudahan 3 ke 4 tidak 5 tahun ya, nanti kelamaan banget ini. Jadi saya mengeditnya aduh berkali-kali gitu. Setiap kali kalau saya baca lagi, saya merasa kayak ini ketuaan nggak ya? Ini terlalu enteng atau apakah ini terlalu tua? Apa ini terlalu bayi? Ini terlalu sok tahu atau ini terlalu naif? Jadi itu kayaknya perjuangan saya terbesar sih. Prosesnya agak lama banget ya? Lama. Jilid yang ketiga itu saya punya versi 30 sampai 37B. Jadi karena ini nggak jadi deh, ini nggak jadi. Tapi ketika udah di ini tapi saya suka juga bagian yang tadi, bagian yang ini. Jadi save as. Banyak banget. Nanti kalau udah yang ini saya suka ambil segini, tempel di sini. Yang ini nggak suka, ini pindahin dulu deh ke sana, ditabung. Siapa tahu nanti butuh untuk apa gitu. Terus bagaimana saya sangat khawatir ketika menulis ini. Saya khawatir kalau saya jadi orang tua yang sok jadi anak-anak. Oh ya. Iya, itu kekhawatiran saya sih. Saya nggak mau jadi kayak karena beda ya, anak-anak bicara dengan orang tua yang sok anak-anak gitu ya. Terus misalnya sok bijak gitu. Saya khawatir banget dengan itu. Saya tidak mau secara sadar saya menahan diri untuk tidak memasukkan khotbah atau pesan-pesan yang moralis gitu ya. Saya rasa anak-anak sudah cukup dapat itu dari banyak dari banyak hal, dari orang tuanya, dari gurunya, dari buku lain pasti juga ada gitu. Jadi saya mau ini jadi buat mereka, buat ini bukuku, aku mau baca ini, terserah itu apa gitu. Jadi emang saya mau anak-anak itu menemukan temannya di sini. Yes. Dan kalau keponakan kami itu relate dengan ini karena ada gang-gangnya di rumah. Kan di rumah itu ada gang dan mereka sering main, dan kadang-kadang dia jadi dan dia itu sering sebut Nawila di hadapan mereka teman-teman, sedangkan teman-teman nggak baca. Berapa umurnya? Sekarang kelas 2 SD. Oh iya. Dia bacanya terus kami bacain itu waktu dia TK, nanti kelas 1 SD baru dia baca tahun kemarin baca sendiri, dia bawa kemana-mana. Dia saya Nawila ya. Dan buku kami yang buku anak itu kategori anak gitu, hanya ini diragami, dan hanya buku ini dia bisa ambil. Dia mau baca buku. Boleh kenalan ya? Boleh nanti kalau ada acara-acara gitu. Waktu Pacar Merah di Pos Blok itu anak-anak itu dia ada. Kami ajak, dia minta ada itu menyusuri rute-rute gitu. Dia ikut yang itu. Dia suka nih. Nanti saya Aisyah dengar ya. Nanti kita ketemu ya Aisyah. Nanti saya baru kirim ke dia nonton. Mbak Reda kayaknya cukup ya. Udah sejam. Ya, hampir sejam lah. Terima kasih loh sudah datang. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengajak kemari. Ini satu kali lagi. Satu pertanyaan. Lebih juga boleh. Perpustakaan katanya mau dibuka untuk publik. Iya, betul. Nanti kami menyebut ini rumah dalam gang. Jadi ruangan-ruangan di sini boleh didatangi. Teman-teman boleh datang ke rumah ini, boleh duduk-duduk, boleh baca buku, boleh kepingin diskusi, boleh kapan-kapan kalau saya pas di rumah dan iseng memasak, boleh kita makan siang bersama. Terus mau buat konser juga boleh. Kamu kalau main ke sini boleh ajak teman-teman. Siap. Ini bagus diajak untuk diskusi di sini. Tapi untuk lantai 2 atau hanya lantai 1 aja? Bisa lantai 2. Kami sedang menyiapkan juga sebuah kamar. Kalau nanti teman-teman mungkin ada penulis dari mana mau datang, ada kegiatan di sini atau di atelier mungkin butuh tempat nginap, bisa di sini, atau ada yang
residensi. Jadi sebetulnya untuk residensi ini, sebentar, 3 tahun yang lalu sudah saya mulai bersama Atelier Ciremai. Sudah ada 2 orang yang tinggal di sini dan keduanya sudah menghasilkan buku. Yang satu menghasilkan buku kumpulan puisi, yang satu mengubah disertasinya menjadi buku naskah, buku esai. Nah, setelah itu rumah ini diisi oleh saya dan adik saya bersama keluarganya sama 2,5 tahun. Sekarang mereka sudah punya rumah sendiri, jadi rumah ini kembali, saya pikir saya mau menghidupkan deh tuh ruangan untuk yang kemarin diisi residensi itu. Jadi kalau ada yang mau kesini, atau mau menulis sesuatu, atau mau berbagi pengetahuan, bagi ilmu kepada teman-teman, mari. Wah, seru. Berarti Mbak Reda memang tinggal di sini memang? Iya, saya tinggal di kamar yang di ujung sebelah ini yang kosong. Teman-teman, ini di kiri kami buku belakang, di bawah juga ada buku, di dapur juga kayaknya ada buku juga itu. Ya nyampur buku semua, ujung sana buku, di belakang buku. Ini sudah diedit, Safar. Ini sudah diedit. Sebelumnya itu karena kan kami pindah terus. Jadi buku itu dalam kotak. Pada satu waktu diletakkan di bawah tangga yang lantai bawah. Nggak sempat dibereskan. Ketika kami sempat bereskan, ternyata sudah dirayapi. Nah, waktu dirayapi, wah sedih sekali, buku harus dibuang, kemudian rumah juga harus direnovasi. Jadi sebetulnya bagian ini, atas ini tadinya serba kayu. Nah, itu dirayapi, saya sebel banget sama rayap, jadi makanya kemudian sekarang jadi beton-beton begini. Lagi kerjain terus nggak punya uang tambahan buat ngecat, udahlah biarin abu-abu aja. Iya. Sesudah itu kemarin kami pikir rayap sudah pergi, ternyata masih ada lagi. Jadi banyak sekali buku yang sudah terpaksa dipergikan karena emang sudah tidak bisa ditangani. Terus banyak juga buku-buku yang kayaknya lebih baik kalau diberikan kepada orang lain, atau ada orang yang ketika lihat naksir ini terus bilang, kayak saya udah gak pernah baca itu lagi, nggak nyambung juga, boleh disekan, atau pasti lebih berharga juga buat dia gitu. Teman-teman, di sini itu rumahnya Mbak Reda itu di Jalan Pustaka ya? Pustaka Jaya. Pustaka Jaya. Terus itu tidak jauh dari Balai Pustaka. Ya. Penerbit? Balai Pustaka Timur, Kompleks Balai Pustaka Timur. Iya. Kompleks Balai Pustaka. Di situ ada kantin. Ya nggak sih? Saya belum pernah ke situ. Sebentar, kalau Balai Pustaka yang kantornya maksudnya. Itu ada di dekat Matraman sana, agak jauh. Tapi kalau dari sini mesti naik kendaraan, bisa naik angkot. Yang kantin itu di sana ya, Matraman? Di sana Matraman. Kalau di sini perumahannya. Jadi ini rumah saya kan ada gang kecil, seberangnya yang menghadap jalan yang penuh jajanan itu, ya yang hadap-hadapan sama Tip-Top. Ya, Tip-Top. Itu seluruhnya dari ujung sana terus sampai ujung sana itu adalah tadinya itu kompleks Balai Pustaka. Perumahan Balai Pustaka. Sejak begitu keluar gang ini langsung terus ke sana itu. Tapi sekarang kayaknya tinggal di situ sangat sedikit deh orang dari Balai Pustakanya, karena sekarang sudah banyak jadi toko makanan. Iya sih. Nah, di bagian Rawamangun Timur ada atelier. Nah, iya. Rawamangun Timur Muka. Belakangnya lapangan golf. Ya, ada atelier. Jadi di ujung dikit ada UNJ dan ada balai Badan Bahasa. Iya. Jadi ini nggak kompleks bahasa lah gitu ya. Sastra dan bahasa dan sastra gitu. Sastra, iya. Oke, terima kasih Mbak Reda Terima kasih banyak. Udah berkolaborasi ya. Terima kasih sudah diajak ngobrol, senang sekali. Sehat-sehat, terus sukses, dan ada buku baru lagi? Sedang membuat Nawila 4. Nawila 4, terus ada satu kumpulan cerpen yang mungkin itu akan lebih cepat terbit daripada Nawila. Kumpulan cerpen? Iya, kumpulan cerpen akan diterbitkan oleh Shira. Tapi baru mau mulai ngobrol dengan editornya minggu depan kayaknya. Sekarang keren. Gitulah. Ternyata menulis mengasihkan ya. Mengasihkan ya. Ya, mengasihkan. Masalah ada yang baca atau tidak itu urusan lain. Tapi yang penting menulis. Nulis. Gitu.
Makasih banyak.